Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Trisha Anggraini dengan nomor BP 2210812010. Saya selaku moderator kelompok 3. Sebelum kita membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Abdul Arif dengan nomor BP 2210812002. Yang kemudian ada Wiwit Widiawati dengan nomor BP 2210812014. Yang ketiga ada Maharani Namra Putri dengan nomor BP 2210812018. Lalu ada Intan Samia dengan nomor BP 2210812022. Kemudian ada Chandris Mehira dengan nomor BP 2210812016. Lalu ada Devi Rosa Ramadhani dengan nomor BP 2210812012. Lalu ada Isa Ar-Rahim dengan nomor BP 2210813002. Dan yang terakhir ada Fajar Rivaldi dengan nomor BP 2210812044. Sistem ekonomi pasar yang akan dipaparkan oleh Arif, Intan, Hani, dan juga Afi. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang konsep kepemilikan. Dalam sistem ekonomi pasar, individu dan pelaku usaha berperan utama dalam keputusan ekonomi, dan pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan dalam sistem ini. Yang kedua adalah motif. Motif dalam sistem ekonomi pasar adalah untuk kepentingan diri sendiri, yang mana individu bebas dalam kegiatan perekonomian dan memiliki hak atas faktor produksi guna memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu kebebasan memilih. Pada sistem ekonomi pasar ini memiliki kebebasan dalam mengalokasikan kegiatan ekonominya yang dapat berupa barang atau jasa, karena yang terlibat dalam ekonomi pasar adalah masyarakat yang menjunjung hak milik pribadi dan berhak membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi pada sistem ini. Hak kepemilikan secara pribadi diakui, dikarenakan tidak adanya intervensi dari pemerintah. Para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk membangun usaha dan bersaing dalam pasar, karena kebebasan adalah hal yang paling diterapkan dalam sistem ekonomi ini. Selanjutnya ada kompetisi. Terdapat persaingan yang kompetitif antara produsen yang menghasilkan barang, serta kompetisi pada sistem ekonomi pasar ini sangat tinggi, yang nantinya akan mempengaruhi efisiensi produksi yang tinggi juga. Selanjutnya ada kelas. Dalam sistem ekonomi pasar, terdapat pembagian kelas atau status dalam masyarakat, seperti kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. Selanjutnya, konsentrasi kekuasaan. Pada sistem ekonomi pasar, konsentrasi kekuasaan terjadi pada kelompok tertentu, yaitu para pemilik modal yang seringkali berkuasa, yang nantinya dapat menimbulkan kekuatan monopoli yang merugikan karena kepemilikan modal terpusat. Selanjutnya itu sumber daya. Sistem ekonomi pasar mengakui kepemilikan individual atas seluruh sumber daya yang ada, dan individu pun leluasa memiliki dan memilih sumber daya tersebut. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Dalam sistem ekonomi pasar, distribusi pendapatannya itu tidak merata, dikarenakan sistem ekonomi ini memegang prinsip yang kuat akan tetap bertahan hidup. Pemberian bantuan terhadap masyarakat lemah dan menjadikan mereka tetap bertahan hidup adalah pelanggaran terhadap prinsip ini. Yang kaya akan tetap kaya dikarenakan mereka lebih mampu untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada aspek pemerintah. Dalam sistem ekonomi pasar ini, pemerintah tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan intervensi guna menjaga distribusi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu melakukan banyak campur tangan dalam sistem ekonomi pasar ini. Selanjutnya, itu ada insentif. Dikarenakan sistem ekonomi pasar ini merupakan salah satu wujud implementasi kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh motivasi individu, maka bila seseorang meyakini bahwa harta miliknya adalah diperoleh dari usahanya sendiri, maka ia dapat menggunakan sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, insentif dalam sistem ekonomi pasar ini berupa material sesuai dengan tingginya pendapat dan daya beli individu. Siapa yang mengatur? Pada sistem ekonomi pasar, individu dapat memiliki hak milik atas faktor produksi dan beroperasi untuk keuntungan dirinya. Tetapi, seluruh kegiatan ekonominya dilaksanakan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Pelaku pasar bebas untuk memproduksi, menjual, dan membeli sesuka mereka. Kebebasan pribadi. Setiap individu pada sistem ekonomi pasar memiliki barang termasuk barang modal secara bebas.
karena adanya pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Setiap individunya juga bisa memiliki atau memakai barang dan jasa yang dimilikinya secara bebas. Pengangguran dan inflasi. Pada sistem ekonomi pasar ini, tingkat pengangguran akan cenderung jadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan sistem ekonomi komando, dikarenakan negara akan memberdayakan semua tenaga kerja dan sumber daya manusia yang ada. Pada sistem ini juga, krisis ekonomi akan menjadi fenomena yang umum terjadi seiring dengan pasang surutnya kegiatan bisnis atau perdagangan. Kenapa demikian? Karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam kegiatan perekonomian dan juga setiap individu akan saling bersaing sehingga akan ada pengangguran untuk mereka yang kalah dalam persaingan tersebut. Eksploitasi. Pada sistem ekonomi pasar ini juga akan menghadirkan peluang eksploitasi yang tinggi pada tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan adanya tekanan untuk menang di tengah tingginya persaingan perekonomian, di mana tidak adanya campur tangan pemerintah. Pendapatan. Sistem ekonomi pasar ini juga akan menghasilkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Distribusi pendapatan yang dihasilkan pun secara sosial tidak bisa diterima dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka yang punya modal akan menjadi semakin kaya, dan mereka yang miskin akan semakin terjerumus dalam lembah kemiskinan. Selanjutnya ada harga. Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan akan hadir antara pihak produsen, karena mereka akan saling perang harga guna memenuhi keperluan pelanggan. Namun, pada akhirnya persaingan ini mampu menjaga stabilitas harga secara adil. Efisiensi. Dalam sistem ekonomi pasar, produsen menggunakan alat produksi yang canggih agar bisa menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Barang yang diproduksi pun mengikuti permintaan pasar atau konsumen, sehingga lebih efisien. Pajak. Sistem ekonomi pasar tidak mengenal yang namanya pajak, karena di sini peran pemerintah sangat minim. Pemerintah hanya mengawasi jalannya suatu kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menetapkan pajak atau kebijakan lainnya. Pembangunan. Semua pembangunan dalam sistem ekonomi didasarkan pada keuntungan. Pasar akan dikuasai oleh individu yang mempunyai modal, sedangkan yang individu yang tidak mempunyai modal akan bekerja sebagai buruh. Pembangunan dalam sistem ini tentu berjalan dengan cepat, karena sistem ini memberikan keuntungan kepada individu. Pemeliharaan kesehatan. Masyarakat yang menganut sistem ekonomi pasar sangat mementingkan pemeliharaan kesehatan. Buktinya, dalam memproduksi barang atau jasa sudah menggunakan teknologi yang canggih, sehingga barang yang dihasilkan pun sudah terjamin kualitasnya. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi karena bebas dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk menguasai sumber-sumber produksi. Yang ketiga, kualitas barang yang dihasilkan produsen lebih terjamin. Kelemahan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, adanya kebebasan tanpa batas sehingga bisa menindas golongan tertentu dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, persaingan yang terlalu bebas bisa menjadi ketidakstabilan di pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar menimbulkan kesenjangan pendapatan. Materi dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next presentasi. Bye-bye.